Halo, dengan Brilian Alexandru di sini. Saya ingin berbagi informasi tentang agroklimatologi, khususnya dalam bidang klasifikasi iklim, mitigasi dan adaptasi, dan pengaruhnya terhadap pertanian. Selamat menikmati. Yang pertama adalah klasifikasi iklim. Klasifikasi iklim ini bertujuan untuk menetapkan pembagian ringkas jenis iklim ditinjau dari segi unsur yang benar-benar aktif, terutama presipitasi dan suhu. Pernyataan ini diungkapkan oleh Thorndike tahun 1933. Selanjutnya, klasifikasi iklim ini dalam bidang pertanian digunakan untuk membantu menentukan komoditas pertanian apa yang paling sesuai untuk ditanam pada iklim tersebut. Selanjutnya, klasifikasi iklim dibagi menjadi 5, yaitu teori Köppen-Geiger yang digunakan secara global, lalu ada Oldham dan Smith-Ferguson yang digunakan khususnya di Indonesia, lalu ada teori Moore dan teori Thorndike. Yang pertama, teori Köppen-Geiger. Teori ini paling banyak digunakan karena sederhana, menggambarkan iklim yang terjadi di dunia dengan mudah namun komplit, dan juga secara global dan vegetasi alami. Namun teori ini sudah mengalami pembaharuan karena iklim yang terjadi di dunia saat ini juga sudah mengalami perubahan. Selanjutnya, menurut Köppen-Geiger terdapat 5 iklim, yaitu yang pertama adalah tropical subclimates atau iklim subtropis. Di dalam iklim ini terdapat banyak pohon tropis, sabana, terdapat juga ciri-ciri pohon berkayu dalam hutan, berdaun lebar, dan banyak tumbuhan tropis. Dan juga di daerah ini sering dijumpai hutan hujan. Beberapa daerah maupun negara yang termasuk dalam iklim subtropis adalah Indonesia, khususnya seperti Maluku, Nusa Tenggara, dan lain sebagainya. Ada juga Australia, Peru, Rwanda, yaitu negara salah satu negara di Afrika, dan juga beberapa negara di daerah Amerika Selatan. Lalu yang kedua ada dry climate atau iklim kering. Di dalam iklim ini banyak ditemui gurun, lalu rumput kering, pohon gurun yaitu seperti sawit, zaitun, dan lain sebagainya, maupun juga ditemui vegetasi kaktus di sana. Beberapa lokasi yang memiliki iklim kering adalah Afrika bagian sub-Sahara, yaitu kita juga tahu adalah daerah yang memiliki gurun cukup terbesar di dunia. Lalu ada Timur Tengah sebagian Australia, ada juga di negara Cina yaitu di bagian gurun Gobi. Lalu selanjutnya ada humid mild winter temperate climate. Di iklim ini memiliki ciri suhu yang lembab lebih menjurus ke suhu dingin, memiliki salju sedang, vegetasi pohon pinus cukup banyak, serta terdapat 4 musim di sana. Beberapa daerah yang termasuk dalam iklim ini adalah Amerika bagian utara, lalu sebagian Eropa bagian Mediterania. Yang keempat adalah humid severe winter climate. Memiliki karakteristik lembab, bersalju, banyak tundra, yaitu tumbuhan yang hanya ditemui di bagian yang memiliki suhu yang cukup dingin. Dan beberapa lokasi yang memiliki iklim seperti ini adalah negara seperti Rusia, Inggris, Kanada, Mongolia, dan lain sebagainya. Lalu yang kelima ada polar climate, yaitu iklim yang memiliki karakteristik sangat dingin, tertutup salju, vegetasi pohonnya memiliki bentuk daun berduri. Lokasinya dapat ditemui di Kanada bagian utara, khususnya yang dekat dengan kutub utara, dan juga Islandia, Norwegia, maupun
Greenland yang termasuk dalam negara Denmark. Lalu selanjutnya ada contoh gambar dari beberapa daerah yang ada di iklim subtropis, yaitu ada hutan dan juga ada sabana. Selanjutnya ada iklim kering atau dry climate. Dapat dilihat juga bahwa hanya ada beberapa pohon yang ada di daerah itu pun pohon tersebut hanya tumbuh di sekeliling sumber mata air yang ada di situ, dan tidak ditemui tanaman lain yang tumbuh di situ. Lalu ada humid winter temperate climate. Jika dilihat cukup subur karena daerah ini juga dikatakan memiliki 4 musim seperti tadi, sehingga kondisi lahan juga tidak terlalu kering. Lalu ada humid severe winter climate, yaitu daerah yang memiliki suhu cukup dingin namun tidak berada pada level dingin tertinggi dalam kondisi di bumi. Juga dapat ditemui tanaman tundra maupun rumput-rumputan ada di sekitar kanan dan kiri sungai tersebut. Yang terakhir adalah iklim dingin maupun polar climate. Ditemui dalam gambar ini hampir seluruh tempat yang ada di gambar ini tertutup oleh salju putih, dan ada beberapa tanaman yang muncul namun tidak terlalu nampak karena tertutup oleh salju tersebut. Selanjutnya ada klasifikasi Oldoman. Klasifikasi Oldoman ini dibuat berdasarkan curah hujan bulanan dan kebutuhan air pada tanaman, khususnya pada tanaman padi dan juga palawija. Klasifikasi ini berkaitan dengan pertumbuhan dan produksi tanaman pangan, lalu digunakan untuk menentukan kesesuaian waktu penanaman padi maupun palawija di suatu daerah. Klasifikasi Oldoman ini memiliki 2 jenis bulan, yaitu bulan kering dan bulan basah. Bulan basah sendiri memiliki curah hujan lebih dari 200 mm per bulan, sedangkan bulan kering memiliki curah hujan kurang dari 100 mm per bulan. Lalu klasifikasi Oldoman ini memiliki 2 cara penentuan iklim. Yang pertama adalah yang disebut dengan segitiga Oldoman. Yang pertama, dalam segitiga ini memiliki jumlah bulan basah berturut-turut dalam kurun waktu setahun, lalu jumlah bulan kering berturut-turut, serta terdapat juga bagian panjang musim pertumbuhan. Cara menghitungnya sebenarnya cukup mudah. Bagaimana? Misalkan kita ambil jumlah bulan basah berturut-turutnya adalah 5, lalu jumlah bulan kering berturut-turutnya adalah 6. Maka jika ditarik garis, terdapat titik temu dari jumlah bulan basah berturut-turut dan jumlah bulan kering berturut-turut, yaitu dalam kolom C3. C3 ini penjabarannya adalah sebagai berikut, yaitu penanaman padi dapat sekali dan palawija dapat dilakukan 2 kali dalam setahun. Tetapi penanaman palawija yang kedua harus hati-hati dan jangan jatuh pada bulan kering, yaitu penanamannya tidak boleh pada bulan kering seperti itu. Lalu yang kedua adalah bukan perhitungan ya, tapi lebih dimudahkan dengan tabel, yaitu ada 3 kolom di sini. Yang paling ujung adalah tipe iklim Oldoman ya, dan lalu ada bulan basah berturut-turut dan bulan kering berturut-turut seperti di segitiga Oldoman tadi. Terdapat kolom A, B1, B2, C1, C2, C3 hingga terakhir adalah E4. Cara penggunaannya juga hampir sama,
namun lebih dimudahkan. Misalkan kita ambil contoh bulan basah berturut-turut adalah 4, lalu bulan kering berturut-turut adalah 2. Maka dapat ditemui bahwa tipe iklim Oldemannya adalah bagian D2, yaitu iklim yang hanya mungkin 1 kali padi maupun 1 kali palawija dalam kurun waktu setahun, tergantung pada adanya persediaan air untuk irigasi pertanian. Lalu mungkin kita coba dengan yang lain. Misalkan kita ambil bulan basah berturut-turutnya adalah 8, lalu bulan kering berturut-turutnya adalah 3. Maka dapat diambil bahwa 8 berada dalam adalah angka di antara 7 dan 9. Dalam bulan basah berturut-turut, angka 7 hingga 9 terdapat pada tipe iklim B1 dan B2. Dan bulan kering berturut-turut, angka 3 tadi terdapat pada 2 sampai 3, yaitu masuk dalam tipe iklim B2. Maka dapat disimpulkan iklimnya adalah B2, yang artinya dalam kurun waktu setahun dapat ditanam padi 2 kali dengan varietas umur yang pendek, dan pada musim kering yang pendek cukup untuk menanam tanaman jenis palawija. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada yang tadi saya katakan, ini adalah penjabaran yang sesuai rumus tipe iklim Oldeman, yaitu ada tipe iklim dan juga penjabarannya. Jadi dengan teori ini para petani maupun pengusaha di bidang pertanian maupun masyarakat pertanian dapat dimudahkan untuk memperakirakan jenis varietas tanam sehingga hasil produksi yang dihasilkan bisa lebih maksimal. Seperti itu. Lalu ada klasifikasi Smith-Ferguson. Klasifikasi ini didasarkan pada curah hujan bulanan, sama seperti klasifikasi Oldeman. Namun yang membedakan dalam klasifikasi ini dengan klasifikasi Oldeman adalah klasifikasi Smith-Ferguson ini hanya diperuntukkan untuk tanaman perkebunan maupun kehutanan. Sedangkan dapat diketahui bahwa klasifikasi Oldeman tadi digunakan untuk tanaman padi maupun palawija. Klasifikasi Smith-Ferguson ini juga dibagi menjadi 2, sama seperti klasifikasi Oldeman tadi, yaitu bulan basah dan bulan kering. Namun terdapat perbedaan di bagian curah hujannya. Di klasifikasi Smith-Ferguson, bulan basah adalah bulan yang memiliki curah hujan lebih dari 100 mm per bulan, sedangkan bulan keringnya memiliki curah hujan kurang dari 60 mm per bulan. Klasifikasi iklim menurut Smith-Ferguson ini juga memiliki perhitungan, juga memiliki bentuk yang sama, yaitu segitiga, namun perhitungannya berbeda dengan Oldeman tadi. Dapat dilihat bahwa ada garis biru vertikal dan horizontal, juga terdapat garis merah yang sedikit serong yang bertitikkan awal di angka 0 itu. Kita ambil contoh, misalkan rata-rata bulan basah kita ambil angka 7, lalu rata-rata bulan keringnya adalah 3. Maka rata-rata bulan basah dari angka 7 kita tarik garis vertikal, lalu rata-rata bulan kering di angka 3 kita tarik garis secara horizontal. Maka dapat ditemui titiknya bertemu dalam angka 60%. Ya, 33,3% hingga
60%, maka didesimalkan yaitu 0,33 hingga 0,6, maka dapat dilihat di tabel di atasnya, maka itu termasuk iklim C, yaitu bersifat agak basah. Kita coba dengan yang lain. Misalkan rata-rata bulan basah adalah 5, lalu rata-rata bulan keringnya adalah 4. Maka titik temunya akan berada di antara 0,6 hingga 1, yaitu termasuk iklim D yang bersifat sedang. Nah, seperti itulah cara perhitungan dari klasifikasi tipe iklim milik Schmidt-Ferguson. Yang selanjutnya dalam klasifikasi ini yaitu penggunaan data iklim untuk pertanian. Penggunaan data iklim untuk pertanian itu untuk apa sih? Sebenarnya ada cukup banyak gunanya untuk pertanian, penggunaan data iklim untuk pertanian ini. Yang pertama adalah untuk pemilihan komoditas pertanian unggulan. Yang kedua, untuk pengelolaan air secara cermat. Yang ketiga, pengelolaan tanah pertanian yang tepat. Dan yang terakhir adalah pemilihan teknologi budidaya tanaman pertanian yang tepat guna. Penggunaan data iklim untuk pertanian ini dan tujuannya yang sudah saya bacakan ini memiliki fungsi yang cukup esensial bagi pertanian khususnya di Indonesia, karena iklim sangat berpengaruh dengan tanaman. Apabila kegiatan pertanian itu tidak mengoptimalkan informasi iklim maupun bahkan tidak memperhitungkan iklim yang akan terjadi maupun rencana ke depan dengan melihat pengalaman sebelumnya, maka hasil pertanian tersebut dipastikan tidak akan semaksimal apabila kita menggunakan informasi iklim dengan tepat. Itu untuk yang penggunaan data iklim untuk pertanian. Lalu yang masuk bab ketiga yaitu bagian perubahan iklim. Perubahan iklim adalah suatu perubahan pola dan intensitas unsur iklim dalam periode waktu yang cukup lama. Iklim berubah memiliki beberapa penyebab. Yang utama sebenarnya adalah pemanasan global. Namun dibagi lagi menjadi seperti pembuangan sampah organik yang tidak sesuai tempatnya, misalkan pembuangan sampah organik di tempat terbuka, penggunaan bahan bakar fosil yang tidak terkontrol baik untuk industri, transportasi, pertanian, bahkan rumah tangga. Yang ketiga adalah penebangan hutan yang tidak terkendali. Yang keempat adalah emisi gas rumah kaca yang semakin meningkat. Hal-hal ini menyebabkan perubahan iklim itu semakin cepat terjadi dan akibatnya adalah perubahan suhu pada lingkungan hidup semakin tinggi, lalu peningkatan kadar CO2 yang berlebihan. Lalu untuk pertanian sendiri, jumlah hari yang cocok untuk pertumbuhan tanaman juga berkurang karena adanya penambahan suhu tersebut. Lalu sulitnya prediksi ketersediaan air sesuai musim. Misalnya pada musim hujan terdapat air yang melimpah, namun seketika pada musim kemarau maupun kering tiba-tiba pasokan air menurun drastis, tidak sesuai dengan perkiraan tabungan air yang dimiliki. Padahal sebenarnya hal itu sudah dapat diketahui dengan perhitungan sebelumnya dan juga dengan pola konsumsi air yang ada pada suatu wilayah. Namun karena suhu udara yang meningkat tadi, air pun juga ikut menguap dan juga menghilang bersama suhu udara yang tinggi tadi. Lalu untuk para petani ya ini sulit untuk menentukan waktu tanam dan khususnya panen yang tepat untuk komoditas pertaniannya. Lalu suhu yang tinggi menyebabkan tanaman
khususnya tanaman pertanian, kesulitan untuk berkembang, bahkan hanya untuk mempertahankan diri dari suhu udara yang tinggi itu sulit. Maka eh, barangkali mungkin Anda sekalian pernah melihat bahwa tanaman pada pertanian itu layu maupun sangat kering. Nah, itu disebabkan oleh tingginya suhu yang diakibatkan oleh perubahan iklim yang terjadi pada lingkungan, khususnya berdampak pada pertanian. Lalu bab selanjutnya ada adaptasi perubahan iklim. Adaptasi sendiri adalah penyesuaian cara hidup terhadap kondisi lingkungan yang berubah, baik itu cuaca maupun vegetasi dalam ekosistem yang berubah dan lain sebagainya. Dalam pertanian sendiri terdapat elemen yang melakukan adaptasi, misalkan sumber daya air dan tanah, lalu sistem produksi tanaman dan ternak. Yang ketiga adalah kualitas dan keamanan pangan. Yang keempat adalah struktur lahan pertanian. Yang kelima adalah layanan ekosistem, dan yang terakhir adalah pendapatan dan keuangan. Elemen adaptasi yang perlu beradaptasi dalam bidang pertanian ini tidak hanya diperuntukkan untuk tanaman saja, namun dalam sektor ekonomi, dalam penjualan maupun pendapatan sebuah perusahaan pertanian juga dapat terpengaruh oleh adaptasi ini. Selanjutnya, adaptasi sistem produksi pertanian. Ini tidak ada tipikal maupun model satu untuk semua, maupun satu cara maupun satu jenis cocok untuk semua keadaan maupun cuaca maupun iklim dan lain sebagainya. Mengapa? Karena kondisi agroekologi dan sosial ekonomi di suatu wilayah itu maupun lokasi itu pasti berbeda dengan lokasi lainnya, serta yang perlu kita ketahui, dampak iklimnya pun di setiap lokasi juga berbeda, sehingga para petani harus memahami prinsip tentang paham dan tanggap terhadap perubahan iklim sesuai khususnya pengalaman pribadi dan faktor pembatas yang dibutuhkan oleh pertanian tersebut. Misalnya adalah air, suhu, input yang bisa berarti varietas tanaman dan lain sebagainya. Mereka harus memahami hal tersebut tadi dikatakan sesuai dengan pengalaman pribadi, karena dapat diketahui bahwa dalam suatu wilayah memiliki pola perubahan iklim yang biasanya dari tahun ke tahun cenderung tidak terlalu beda. Jadi pengalaman pribadi para petani dalam penanaman di waktu maupun periode sebelumnya itu sangatlah penting untuk dipahami dan diketahui, sehingga petani dapat menentukan perencanaan ke depan dalam proses penanaman pertaniannya. Lalu terdapat beberapa contoh adaptasi pada sistem pertanian. Yang pertama adalah dengan cara penggunaan varietas tanaman yang memiliki daya tahan tinggi. Maksudnya adalah varietas tanaman yang adalah tahan panas, tahan dingin, hal-hal ini cukup penting karena keadaan shock iklim maupun iklim yang tiba-tiba berubah dapat mempengaruhi kualitas dari tanaman itu sendiri. Jadi harus dipastikan dari awal bahwa kualitas bibitnya itu sudah memiliki daya tahan yang cukup baik. Lalu selanjutnya pengaturan pemupukan itu bisa disesuaikan dengan iklim yang terjadi untuk meningkatkan kualitas dari pertumbuhan tanaman. Lalu ada juga cara perluasan teknologi pemanenan air, pengaturan kembali periode dan lokasi tanam, yaitu
eh, khususnya dalam lahan tanam untuk lebih diolah lebih baik lagi, karena setelah pemanenan terkadang petani lupa untuk mengelola lahan sehingga tanah itu terkadang tidak terurus, sehingga asal tanam saja yang menyebabkan kandungan gizi maupun zat hara yang ada di tanah itu berkurang cukup banyak, dan otomatis tanaman selanjutnya tidak akan mendapatkan nutrisi sebanyak tanaman periode sebelumnya. Lalu selanjutnya ada penggunaan informasi cuaca dan iklim untuk mengurangi resiko kegagalan produksi seperti yang saya sampaikan di sebelumnya tadi. Lalu ada sistem penggunaan air yang lebih efektif, terutama pada saat kondisi curah hujannya cukup rendah, sehingga dapat meminimalisir lahan yang kekurangan air maupun lahan kering. Lalu bisa juga dengan cara konservasi kelembaban tanah, yaitu dengan tanaman penutup tanah maupun leguminosae yang ada yang bisa ditanam dalam wilayah tersebut. Hal ini bertujuan supaya tanah itu tidak mengering dengan cepat dan kadar air maupun kelembapan di tanah itu terjaga dengan baik, sehingga tanaman utama yang menjadi komoditas pertanian tidak mengalami kekeringan secara drastis. Lalu selanjutnya ada integrasi tanaman dan ternak maupun gabungan dari pertanian dan peternakan, seperti mina padi, yaitu cara penanaman padi yang dialiri, yang tergenang oleh air. Karena adanya genangan air tersebut, maka bisa juga petani itu memelihara ikan di sana. Selain untuk memelihara ikan tersebut juga berfungsi untuk memakan hama-hama yang biasanya menyerang padi tersebut yang berasal dari bawah tanah, misalkan hama kutu dan lain sebagainya. Namun padi tersebut juga tanaman padi itu juga memiliki keuntungan, karena kotoran yang dihasilkan dari ikan itu juga menambah nutrisi bagi padi itu. Lalu ada juga pertanian seperti jagung maupun kedelai yang limbahnya bisa digunakan sebagai pakan ternak, baik pakan sapi maupun dalam peternakan kambing. Selanjutnya adalah pengelolaan OPT terpadu. Ini bertujuan untuk menjaga supaya tanaman tersebut tidak termakan oleh hal-hal yang sangat merugikan oleh eksternal untuk tanaman itu sendiri, baik itu hewan seperti tikus, siput dan lain sebagainya, maupun hama-hama kecil seperti kutu, warang, maupun juga tanaman-tanaman yang mengganggu pertumbuhan tanaman itu sendiri, sehingga zat hara yang harusnya diperuntukkan oleh tanaman utama terserap oleh tanaman pengganggu. Lalu selanjutnya adalah ada program pemerintah dalam adaptasi pertanian. Yang pertama adalah pengolahan air, yaitu irigasi dengan pembangunan sungai maupun aliran air bawah tanah yang diharapkan membantu petani maupun sekitarnya mendapatkan kebutuhan air yang cukup. Lalu ada juga pengembangan teknologi pemanenan air skala besar, baik dengan waduk, embung dan lain sebagainya. Lalu ada pengembangan jenis tanaman daya tahan tinggi, yaitu jenis Inpara 4 dan 5 untuk padi, GM 226, 228 dan 291 untuk jenis jagung, dan untuk jenis pada kacang yaitu jenis kawi dan gerobokan. Itu adalah beberapa tanaman yang memiliki kualitas daya tahan tinggi yang sudah teruji khususnya dalam skala nasional. Selanjutnya, penggunaan BMKG untuk menyalurkan informasi seputar iklim khususnya kepada petani. Selanjutnya juga memberikan rekomendasi khususnya Kementerian maupun Dinas Pertanian
terkait dalam proses penetapan kalender tanam dan juga kalender pemupukan, sehingga diharapkan kualitas yang dihasilkan tanaman produksi dapat lebih maksimal. Selanjutnya, mitigasi perubahan iklim. Mitigasi adalah usaha pengendalian untuk meminimalisir resiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi maupun meningkatkan penyerapan GRK maupun gas rumah kaca. Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden 61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Sumber gas rumah kaca yang ada di Indonesia ini terdapat banyak sekali. Ada dari polusi udara, baik itu industri, transportasi maupun lainnya. Ada juga dari limbah, ada juga kebakaran hutan, yang biasanya kebakaran hutan ini disengaja, bukan sebuah insiden alam yang sengaja di hutan ini dibakar untuk misalkan pembukaan lahan pertanian baru maupun membangun permukiman warga baru. Lalu ada juga di bagian pertanian dan lain sebagainya. Mitigasi pada program pertanian di Indonesia ini ada beberapa solusi yang dijadikan oleh pemerintah maupun cara-cara pencegahan apabila terjadi perubahan iklim. Yang pertama adalah penggunaan varietas padi rendah emisi supaya tidak menyebabkan emisi gas rumah kaca itu menjadi semakin banyak. Lalu pengelolaan irigasi sawah. Yang ketiga, optimasi lahan tanpa bakar, yaitu seperti tadi saya katakan, meminimalisir pembukaan lahan dengan cara pembakaran hutan maupun lainnya. Yang keempat adalah penggunaan limbah pertanian untuk biogas dan pupuk kompos, sehingga dapat digunakan untuk memaksimalkan lahan pertanian yang untuk pupuk komposnya. Lalu biogas dapat juga sebagai sumber energi untuk yang alami dan ramah lingkungan bagi masyarakat. Mungkin sekian apa yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya dari sini mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat banyak salah kata. Sampai jumpa.